Diduga kalah dalam bisnis trading atau jual beli saham online, seorang mahasiswa di Tasikmalaya, Jawa Barat ditemukan tewas gantung diri di kontrakannya. Akhirnya, ya kan, bener kan? Banyak yang rugi dari robot trading kan. Kenapa bisa rugi? Simak sampai selesai nih. Dulu gue sempet ditawari sama temen kayak gitu. Ini loh, robot trading kayak gitu. Ini mesti untung nih. Terus ini brokernya ini jelas nih. Terus kantornya juga jelas, kelihatan bagus gitu. Gak mungkin lah tipu-tipu kayak gitu. Ini nih, terus gue dikasih list kayak gitu sama teman. Kasih list. Ini satu hari ini untung, terus seminggu ini untung 4 kali nih, ruginya cuma sekali dan ruginya juga kecil kayak itu. Seakan-akan semua itu kayak bener kayak gitu, ada skemanya sebulan untungnya berapa, terus ruginya cuma kecil kayak gitu. Nah, sekarang ini akhirnya udah kebongkar, itu adalah skema Ponzi kayak gitu. Apa sih skema Ponzi? Nanti saya jelasin. Ternyata guys, itu fiktif tradingnya. Jadi mereka untung di awal itu soalnya ketika lu ngasih duit atau ada member baru ngasih duit, itu sebenarnya duit itu buat ngasih keuntungan ke member sebelumnya. Jadi semakin banyak member baru yang untung, yang di atas, yang member sebelumnya itu makin untung. Lah, semakin member yang baru semakin dikit atau semakin uangnya malah yang udah deposit semakin dicabut. Ya yang untuk atas-atasnya yang udah investasi atau pakai robot trading ya nggak dapet duit, nggak dapet aliran kayak gitu. Nah otomatis akhirnya banyak yang rugi. Ada yang rugi 700 juta, nggak bisa nyairin, tiba-tiba trading Anda loss atau Anda rugi. Yaitu itu memang ya gara-gara itu skema Ponzi kayak gitu. Jadi skema Ponzi itu gimana sih? Skema Ponzi itu bisnis atau investasi itu prosesnya atau organisasinya itu tidak menghasilkan keuntungan atau profit, tapi keuntungan Anda itu didapatkan dari member baru. Member baru membayar deposit lah, itu buat keuntungan Anda gitu. Itu jadi itu fiktif semua. Jadi misalnya nih ada data ya. Oh ini loh, ini bukannya ada transaksi trading jam sekian, misalnya jam sekian nih udah trading. Itu bukan, Bro. Bukan transaksi. Jadi misalnya transaksinya itu di 1 jam terakhir udah naik 10%. 1 jam terakhir ya, tiba-tiba lu dapat notif 1 jam lalu transaksi Anda berhasil mendapatkan keuntungan 10%. Kan aneh kan? Jadi itu fiktif. Informasi trading itu fiktif. Jadi duitnya itu ya jadi dari member baru kayak gitu, bukan dari bisnis atau bener-bener robotnya pakai artificial intelligence untuk mendapatkan uang di pasar saham kayak gitu. Meskipun saya juga nggak setuju itu. Tapi ini lebih parah Ponzi kayak itu. Buat yang belum ngerti Ponzi, skema Ponzi itu apa sih? Jadi Ponzi itu adalah dari Charles Ponzi. Dia dari tahun 1920. Dia bekerja di Boston kayak gitu. Jadi skema Ponzi adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investasi berikutnya, oleh investor berikutnya kayak gitu. Jadi bukan organisasinya atau perusahaannya menghasilkan keuntungan, profit, tapi uang itu didapat oleh member baru kayak gitu. Jadi itu kan bukan bisnis yang bagus, bukan bisnis yang alami, tapi karbitan. Suatu saat akan meletus, atau suatu saat ketika semua udah jadi member, gimana dapat menghasilkan cash flow kayak cash in, karena itu member get member kayak gitu. Nah, jadi bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi atau bisnis tersebut. Skema Ponzi ini biasanya membujuk investor baru dengan menawarkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan investor lain dalam jangka pendek dengan tingkat pengembalian yang terlalu tinggi atau luar biasa konsisten. Kan imbalannya biasanya dalam 1 bulan keuntungan 100% kayak gitu, atau dalam 1 hari 10%. Kan nggak masuk akal kayak itu. Too good to be true kayak itu. Pasti lagi dijamin. Kan bisnis orang Apple aja ngomong, nggak perusahaan Apple, Steve Jobs atau Tim Cook nggak ngomong ini pasti untung lah, enggak, tapi mesti mengusahakan. Terus ada timnya juga di situ yang profesional. Lah ini pasti untung. Bank aja kalah, deposito bank itu yang bener-bener reliable lah, itu paling 4%, paling banyak 5% mungkin sekarang. Dan nggak mungkin juga bank menginvestasikan ke robot trading, itu kan terlalu bodoh sebenarnya. Jadi
Gimana ya, udah keterlaluan sih. Makanya sebelum investasi itu dicek dulu ini bener nggak, too good to be true, nggak mungkin kayak gitu. Lu tahu nggak bank yang profitable kayak gitu ya, return on equity bahasa kampusnya atau bisnisnya atau pengembaliannya deh, labanya deh, itu BCA aja nih yang gede cuma 16% setahun, 16%. Jadi 1 miliar setahun menghasilkan 160 juta aja, itu laba bersihnya. Atau katakanlah BRI sekarang, dari 1 miliar itu laba bersihnya cuma 1 miliar 100 juta setahun nih, 12 bulan. Lah ini misalnya 1 miliar laba, 1 miliar modal kita, dalam 1 bulan itu bisa naik 100% jadi 2 miliar. Nah, kalau diakumulasikan setahun bisa 1 miliar jadi 12 miliar dong, kan gak masuk akal. Ya bank kan ya udah ke situ semua kan soalnya janjiin kepastian keuntungan, tapi kan kenyataannya tidak. Janji mah janji marketing, janji manis, tapi habis manis apa dibuang. Ya kayak gitu. Jadi hati-hati kayak gitu. Itu skema Ponzi tadi kayak gitu. Aku lanjutin. Skema Ponzi biasanya membujuk investor baru dengan menawarkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan investasi lain dalam jangka pendek dengan tingkat pengembalian yang terlalu tinggi atau luar biasa konsisten. Kelangsungan dari pengembalian yang tinggi tersebut membutuhkan aliran yang terus meningkat dari uang yang didapat dari investor baru untuk menjaga skema ini terus berjalan. Jadi skema ini sebetulnya ini ya, it works ya, jika terus ada cash masuk, terus jika ada investor baru, investor tanda kutip ya, selalu datang lagi, selalu datang yang baru. Itu mereka membayar deposit lah, cash yang didapat itu untuk investor yang sebelumnya, yang udah penikmat skema Ponzi yang di awal kayak gitu. Jadi dagangannya atau tradingnya, robot trading itu fiktif, datanya itu fiktif. Yang benar tuh skema Ponzi dari situ duitnya, dari investor baru, deposit baru, orang-orang deposit baru yang nggak tahu. Lah itu kan it works jika datang cash in kan, uang-uangnya datang, investor baru datang, deposit datang. Tapi ketika nggak works itu ketika satu, investor baru nggak ada, orang-orang udah mulai curiga. Yang kedua, deposit yang investor yang sudah ada itu mulai ditarik terus. Ada yang narik 1 miliar, 10 miliar, 5 miliar, ada yang 1 juta, ada yang 5 juta, narik terus. Lah, kan nggak punya cash, gimana bayar yang orang-orang investor sebelumnya kayak gitu. Akhirnya dananya nggak bisa ditarik, udah loss, dibilang loss. Udah loss, itu sebenarnya bukan loss, memang ya udah buat bayar-bayar yang sebelumnya juga kayak gitu. Jadi Anda harus berhati-hati. Filosofinya Anda harus paham. Ketika Anda tidak paham, itu adalah resiko. Jadi kata Warren Buffett adalah, resiko itu adalah ketika Anda tidak memahami apa yang Anda lakukan. Itu resikonya datang dari situ. Jadi yang wajar-wajar aja lah. Bisnis, buka toko online, atau kita membeli, kalau kita ini deh urun modal, misalnya modalin buka toko mart yang di dekat sini, misalnya mart kan, tahu kan ada 2 mart yang terkenal yang warnanya merah, biru, kuning atau apa tuh. Itu urunan beli itu, atau beli kepemilikan, lembar-lembar kepemilikan di perusahaan yang jelas, misalnya Indofood, Mayora kayak gitu. Untuk jangka panjang kan konsumsi Indonesia juga naik, atau bank-bank syariah, ada BTPN syariah kayak gitu, yang dia ultra mikro, atau perusahaan keramik Arna, itu udah jelas kayak gitu bisnisnya kayak gimana, bisnis modelnya kayak gimana, terus revenue-nya juga terus bertumbuh, udah jelas, konsumernya juga jelas, pasarnya jelas, manajemen jelas kayak gitu, dan histori pertumbuhannya jelas. Gak ini tiba-tiba ada benda dari langit menawarkan, ayo ini kamu kasih uang aku 5 juta ya, nanti aku gandain 10 juta di bulan pertama, terus gandain di bulan kedua 20 juta. Ini nih story trading profitnya nih. Untung nih, pasti untung, gak mungkin rugi ya gitu. Dan nanti jangan menjadi orang yang mencuci di akhir pesta. Anda capek ya, seperti itu. Orang-orang yang mungkin yang pertama udah ngambil keuntungan, soalnya investor baru datang, yang pertama keuntungan ya. Dan yang terakhir kan jadi cuci pesta semua. Yang udah dinikmati makan, yang pencuci pesta yang terakhir ya gimana? Pencuci pesta udah di terakhir, jadi gimana? Udah ketinggalan capek doang, modal juga hilang kayak gitu. Jadi pesan saya, hati-hati dalam berinvestasi atau berbisnis.
di dua-duanya itu pasti ada banyak resiko kalau kita nggak tahu. Mulai dari satu, temen yang nilep duit temen. Yang kedua, kita nggak tahu barang itu bagus atau enggak kita jualnya. Yang ketiga, kita utang di bank kebanyakan, nggak jelas kita bisa ngembalikan atau enggak, kita nggak punya proyeksi ini keuntungan break even point-nya berapa kapan kayak gitu. Atau kita investasi perusahaan yang nggak jelas kayak itu, banyak resikonya. Makanya kita belajar. Anda sekolah aja berapa tahun, 9 tahun, terus habis itu kuliah berapa tahun, 4 tahun, 3,5 tahun paling cepat untuk S1. Waktu itu untuk Anda belajar kayak gitu, fokus belajar perusahaannya, bisnis modelnya, industrinya di mana, industrinya kedepannya gimana. Soalnya industri juga berubah. Dulu industri minyak yang pertama, sekarang industri minyak juga ya udah sunrise, udah ini terbenam lah istilahnya bisnis minyak atau energi kotor ya, mungkin energi yang terbarukan, tapi belum semuanya terbukti juga kayak itu. Tapi juga kita harus merasakan ini industrinya bakal kayak gimana sih ke depan kayak itu. Contoh dulu Kodak aja deh. Kodak itu yang dia bisnis Kodak kamera yang Kodak itu loh. Ternyata bisnisnya itu bukan penjualan kamera yang paling besar, tapi penjualan Kodak itu. Jadi ketika ada kamera digital, mereka nggak mau mindahin bisnis Kodaknya atau transformasi menjadi kamera digital. Soalnya yang paling untung Kodaknya itu. Soalnya sekali foto kan udah, ntar 10 kali foto udah habis, beli lagi. Kalau kamera digital kan enggak, itu kan cuannya hilang ntar kalau pindah kita bisnis. Tapi akhirnya juga kedepannya udah berubah juga bisnis model, keperluan, terus teknologi juga akhirnya hilang juga dari peredaran kan Kodak kan kayak gitu. Tapi kalau kita belajar Apple ya, dulu Apple di iTunes. Ingat nggak dulu iTunes yang bukan iPhone ya, yang kayak segini lah separuh ini. Jadi dulu kita bisa mendengarkan 1000 lagu dalam pocket Anda. Say hello to iTunes gitu. Jadi buat denger iTunes pakai headset kayak gitu. 2001 itu penjualannya di Apple itu tinggi loh itu. Bisa 100% per tahun. CAGR-nya. Tapi tahun 2007 Steve Jobs itu mulai sadar. Bahkan Steve Jobs juga awalnya nggak sadar juga, diingetin sama timnya marketing sama research and development. Ini lama-lama HP ini bisa save lagu loh, bisa 1000 atau 1 juta lagu loh. Kalau kita nggak itu, kita bisa ambles nih yang ini yang tadi yang MP3 digabungin. Akhirnya Steve Jobs awalnya nggak setuju. Akhirnya 6 bulan kemudian Steve Jobs ya deh, memang teknologi berubah. Akhirnya dari yang MP3 itu muncullah HP iPhone itu yang sekarang menjadi revenue generatornya Apple sampai sekarang ya. Dan sekarang Apple juga mengalami stagnan di penjualan iPhone. Sekarang mulai mengembangkan lagi, ya istilahnya flashback ke 2007 lalu lah. Dulu jualan MP3 doang yang 1000 lagu bisa naik, terus akhirnya ada disrupsi, ada iPhone atau HP yang lebih bisa cuma musik bisa masuk situ. Sekarang iPhone juga udah stuck, terus meluaskan ke services, penjualan services, terus jualan kayak perangkat-perangkatnya, mulai watch, Apple Watch, terus headsetnya gitu. Itu revenue-nya besar dari situ, dan subscription-nya kayak gitu. Dan intinya perusahaan juga berevolusi kayak gitu, dan awas terhadap kedepannya ini mau dibawa mana perusahaan gitu. Dan juga kita yang menanamkan dana di situ, hati-hati apakah ini benar bisnis modelnya kayak gitu. Dari logika sederhana itu loh yang tadi Apple, apakah ini benar bisnis modelnya dan kedepannya ini gimana, apakah malah ini skema ponzi kan jauh kayak gitu. Bukan bisnis, bukan judi. Iya, itu mendolimi orang lain. Itu belum bicara tentang barokahnya gitu gimana. Ya udah, ini udah cukup panjang videonya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe dulu. Yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Terima kasih.